Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil produk kami, yaitu basreng yang beranggotakan M. Sofa Munjia, Muhammad Amri, Sabilah Arda Asyara, Uripah Sahdatun Nisa, Tony Riyadi, Bagas Rizkianto, Muhammad Faktur Rosyak. Produk inovatif. Teknopreneurship berasal dari kata teknologi dan entrepreneurship. Teknologi adalah penerapan praktis ilmu pengetahuan ke dunia industri atau sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan alat-alat untuk mengembangkan keahlian dan mengekstraksi materi guna memecahkan persoalan yang ada. Entrepreneurship adalah orang yang menciptakan bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung resiko dan ketidakpastian untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Teknopreneurship adalah mengoptimalkan potensi teknologi yang dimiliki sebagai basic pengembangan bisnis yang dijalankan. Inovasi dan kreativitas sangat mendominasi untuk menghasilkan produk yang unggulan sebagai dasar pembangunan ekonomi bangsa berbasis pengetahuan. Produk basreng. Alasan pemilihan produk usaha cemilan memang masih terbuka lebar karena menjalankan usaha cemilan memiliki kelebihan, yaitu selalu ramai dicari oleh konsumen. Basreng dipilih untuk lahan bisnis karena basreng saat ini sedang naik daun dan banyak dicari oleh masyarakat, mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Basreng ini terbilang cemilan yang sangat unik, yaitu dengan menggunakan bakso ikan dan disajikan dengan berbagai macam rasa dengan level pedas yang berbeda-beda. Keuntungan produk lampiran jurnal sebagai data pendukung: 1. Renyah dan gurih. 2. Bahan mudah didapat. 3. Populer dan mudah dicari. 4. Mempunyai banyak varian rasa. 5. Harga terjangkau. Kekurangan produk atau jurnal sebagai data pendukung: 1. Daya tahan produk tidak dapat bertahan lama karena bahan pembuatannya tidak menggunakan bahan pengawet. 2. Karena rasanya yang pedas dan bakso goreng sendiri terbuat dari ikan tenggiri, maka produk ini tidak dapat dikonsumsi oleh orang-orang yang menderita penyakit tertentu. Inovasi dan kreativitas. Basreng bukan hanya dapat dinikmati dengan dimakan secara langsung, tetapi juga dapat dinikmati dengan makanan lainnya atau sebagai pendamping makanan lain. Rasa bermacam-macam, mulai dari pedas, asin, dan lain-lain, menjadi ciri khas tersendiri. Pemanfaatan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan produk basreng ini yaitu mesin pendingin untuk mengawetkan basreng dan mesin pengaduk untuk mencampurkan bumbu pada basreng agar merata. Sedangkan untuk pemasaran menggunakan teknologi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Proses pembuatan bahan yang dibutuhkan yaitu bakso ikan, minyak goreng, penyedap rasa, daun jeruk, cabai kering, dan bumbu balado. Alat yang digunakan: kompor gas, gas LPG, pisau, wajan, baskom, plastik standing pot, spatula, dan sendok. Cara pembuatan: yang pertama, iris bakso ikan menjadi irisan yang tipis. Yang kedua, siapkan wajan dan tuang minyak goreng untuk dipanaskan. Setelah itu, masukkan irisan bakso ke dalam wajan. Yang ketiga, goreng dengan api sedang sampai agak kering, kemudian angkat. Yang keempat, goreng kembali irisan bakso sampai mengering, angkat dan tiriskan. Yang kelima, iris daun jeruk kemudian tumis hingga harum. Yang keenam, tambahkan garam, penyedap rasa, dan cabai kering secukupnya. Yang ketujuh, campurkan keripik basreng dengan bumbu hingga merata, simpan dalam kemasan kedap udara.
Yang ke-8, siapkan plastik standing pouch lalu masukkan bakso goreng yang telah jadi serta timbang dengan berat yang telah ditentukan pada kemasan. Yang ke-9, lekatkan stiker atau taruh stiker label produk basreng ini, rekatkan atau seal bagian luar supaya kemasan menjadi rapat. Basreng yang telah dikemas ini pun siap untuk dipasarkan. Produk jadi. Dalam mata kuliah Technopreneurship, kami dituntut untuk menciptakan sebuah produk yang memiliki nilai teknologi maupun inovasi. Oleh karena itu, kami memproduksi cemilan basreng dengan cita rasa baru. Cemilan yang dinamakan basreng atau bakso goreng terkenal akan kerenyahan, kegurihannya, dan rasa pedas ini membuat ketagihan siapapun yang mencobanya. Cemilan ini sangat cocok untuk menemani santai sore Anda dan juga cocok untuk cemilan saat menonton film. Nama basreng diambil dari singkatan bakso goreng yang dibuat garing, renyah, crispy. Basreng terbuat dari bahan adonan bakso ikan tenggiri yang digoreng garing dengan menggunakan kompor gas dan campuran ramuan bahan alami hingga menghasilkan keripik basreng yang lezat dan gurih serta tahan lama tanpa menggunakan bahan pengawet. Jajanan basreng satu ini mirip dengan jajanan yang tidak asing bagi siapapun dari kerenyahannya, kegurihannya, bahkan sekarang jajanan ini juga diberi rasa pedas mulai dari level 1 hingga level 5. Rasa pedas yang didapat dari racikan cabai asli menghasilkan rasa pedas yang alami, serta warna merah yang juga alami tanpa pewarna buatan atau pewarna makanan. Rupanya rahasia dibalik aneka kreasi dan variasi olahan cemilan basreng pedas, lezat, dan gurih merupakan bahannya yang alami, tanpa campuran bahan kimia apapun. Produk dengan bahan dasar bakso tenggiri ini memiliki berbagai macam manfaat. Dapat dilihat bahwa ikan tenggiri memiliki rasa dan juga manfaat yang terkandung di dalamnya. Adapun manfaat dari produk adalah meningkatkan imun dalam tubuh. Salah satu manfaat makan cemilan basreng pedas adalah dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Manfaat ini bisa didapatkan dengan mengonsumsi cabai yang dikenal tinggi kandungan vitamin C dan A. Kedua jenis vitamin tersebut merupakan antioksidan dan dapat digunakan untuk melindungi tubuh dari penyakit. Oleh karena itu, orang yang suka makan cabai cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk sakit. Menurunkan berat badan. Manfaat kesehatan lain dari makanan basreng pedas adalah dapat menurunkan berat badan saat menyantap cabai. Rasa pedas dan gosong di lidah disebabkan oleh adanya senyawa capsaicin pada cabai. Padahal kandungan tersebut dapat meningkatkan suhu tubuh dan mempercepat metabolisme, sehingga kalori dalam tubuh lebih cepat terbakar. Mencegah kanker. Dikatakan juga bahwa hanya dengan mengkonsumsi makanan cemilan basreng pedas secara teratur dapat mencegah kanker. Kandungan capsaicin pada paprika juga dapat secara efektif menghambat atau bahkan membunuh pertumbuhan sel kanker tanpa merusak sel sehat di sekitarnya. Sistem pemasaran. Semua jenis usaha sudah pasti perlu yang namanya strategi pemasaran. Begitu juga dengan usaha basreng yang saya jalankan, di mana strategi pemasaran ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan cara open pre-order dan bisa juga menjualnya secara online dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Sasaran. Cemilan basreng ini memang banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Analisa survei pasar kelayakan produk. Metode yang digunakan dalam survei pasar adalah melakukan observasi atau
pengamatan pasar. Contohnya, dengan mengamati kekurangan yang dibutuhkan saat ini, kami menemukan beberapa hal baru yang ada di pasar. Kemudian cara analisa. Yang pertama, analisa persaingan, yaitu penjual menilai produk dibandingkan dengan tawaran dari pesaing. Yang kedua, menganalisa aspek pasar, yang dimana aspek tersebut untuk mengidentifikasi dan mengukur kebutuhan pasar. Yang ketiga, analisa permintaan primer. Penjual harus mencari tahu siapa pembeli dan non-pembeli dalam pasar, serta menelusuri apa yang membuat mereka membeli dan tidak membeli produk terkait. Yang keempat, menetapkan segmen pasar. Penjual harus bisa memahami cara untuk mengelompokkan konsumen atau pembeli ke dalam suatu segmen pasar yang sama. Yang kelima, identifikasi target potensial. Memberikan kepercayaan terbaik agar pelanggan puas dan setia terhadap produk kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.